Selamat siang pemirsa Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Ari Lase. Berikut berita pilihan siang ini. Ribuan gempa susulan masih mengguncang NTT. Lebih dari 9.000 rumah warga rusak. Hakim tolak pra-peradilan keempat Roy Suryo terkait kasus ijazah Jokowi. LRT Manggarai Kelapa Gading resmi beroperasi hari ini. Pemirsa, kita awali Sindo Siang dari Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagakeo tercatat 9.644 rumah warga mengalami kerusakan. Pasca gempa, warga berharap pemerintah membangun benteng untuk mencegah air pasang yang kian merusak rumah mereka. Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagakeo per Minggu 23 Agustus 2026, dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai. Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagakeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagakeo. Dari Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengungsi di posko lapangan Berdikari Nagakeo sangat membutuhkan alas tidur untuk balita dan lansia. Selama ini mereka hanya tidur beralaskan tikar dan terpal yang tipis di tenda pengungsian. Lihat kamera.
Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Basnas RI menyalurkan ratusan paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan 500 paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Goloconggo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin lalu. Paket logistik keluarga berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula, biskuit, dan mie instan. Bantuan diserahkan pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan Idi Muzayat. Penyaluran turut disaksikan Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, dan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Untuk layanan darurat, kita sudah menyiapkan titik dapur umum. Ada 13 titik Pak, dapur umum. Kemudian paket sembako juga nanti kita siapkan ini untuk tahap pertama ini 1.000 paket. Kemudian juga layanan kesehatan. Basnas menargetkan penyaluran hingga 1.000 paket sembako bagi penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 2 rumah dan sebuah pabrik kayu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran sampai lapangan Pemprov. Kebakaran. Sarina PP deh. Kobaran api membakar 2 bangunan rumah dan sebuah pabrik kayu di Jalan Praja, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Banyaknya tumpukan serbuk dan material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api juga membuat warga di sekitar lokasi panik. Petugas damkar Kota Makassar berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Masih soal kebakaran, pemirsa, kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam.
Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga menduga kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Hingga Senin malam 24 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, pemirsa, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi kebakar di waktu bersamaan. Raungan sirina mobil pemadam kebakaran dari tim posko gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Ribut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian Karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih, dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Nggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas dengan titik api baru yang terus bermunculan. Akibat krisis air, petugas gabungan kesulitan memadamkan kobaran api. Meski pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi hingga relawan dan pihak swasta terus melakukan upaya pemadaman, namun titik api terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi di lapangan menjadi semakin sulit karena cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Nah, sekarang kita ada beberapa embung yang sudah sebenarnya kita siapkan, tapi sekarang kondisinya sudah kering, sehingga kami hanya optimal menggunakan ring drain yang ada, sehingga ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ke titik api. Sementara itu, karhutla yang mengganas dan tak terkendali semakin menyiksa warga. Pasalnya kabut asap kini bisa terlihat selama 24 jam, membuat sesak nafas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Seiring dengan bertambahnya titik api di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan juga naik. Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat terpapar kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleca, Martapura. Kelima anak mengalami gangguan infeksi pernafasan akut. Ya pemirsa, kabut asap mengepung wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berdampak pada kondisi kesehatan warga. Di Rumah Sakit Ratu Zaleca, Martapura, 5 pasien anak-anak dirawat karena mengalami infeksi pernafasan akut. Sejak awal Agustus, pemirsa, rumah sakit ini telah merawat sedikitnya 10 pasien anak-anak dirawat karena gangguan ispa akibat terpapar kabut asap. Sementara 17 pasien anak menjalani berobat jalan. Selain kesulitan bernafas, pasien anak juga mengalami demam tinggi. Asap karhutla kini juga berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia. Salah satu warga protes di media sosialnya. Inilah gambaran kualitas udara di sejumlah kota Malaysia yang terdampak asap karhutla yang terjadi di Indonesia. Indeks pencemaran udara bahkan mencapai 242 atau kategori sangat tidak sehat. Malaysia menutup 591 sekolah dengan tujuan agar anak-anak tak tercemar paparan udara buruk. Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Tanpa masker, Presiden Prabowo datangi langsung titik lokasi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Presiden ingin memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan baik. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tak kunjung usai. Kebakaran bahkan meluas membuat kabut asap makin pekat, mengganggu aktivitas dan menyebabkan gangguan pernafasan ispa. Tak kunjung padamnya kebakaran hutan dan lahan membuat Presiden Prabowo mendatangi langsung titik karhutla. Safari penanganan karhutla Prabowo diawali di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus.
Tanpa mengenakan masker, Presiden mendatangi titik karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya, didampingi Mensesnek, Seskap, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI. Presiden menyusuri lahan yang terbakar dan area terdampak, melihat langsung beratnya proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan, serta menyapa para petugas. Di tengah peninjauan, Presiden memberikan arahan ke menteri dan jajaran. Presiden kemudian melanjutkan safari penanganan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla. Senin pagi safari penanganan karhutla Presiden dilanjutkan ke Riau. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah titik panas tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke agar tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran Pemda, TNI, dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan, serta mengedukasi agar tidak melakukan pembakaran. Jika setelah diedukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari teman-teman. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Maka sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkelai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya mencopet di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku bawa kabur uang hingga perhiasan senilai 30 juta rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat sedang memilih daster, seorang ibu-ibu berkerudung merah jambu terus mendekati ibu-ibu berkerudung coklat. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku pun beraksi merogoh tas korban dan mencuri uang pecahan dolar serta perhiasan. Setelahnya, pelaku kabur bersama anaknya yang mengenakan kaos putih. Korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar Amerika Serikat, serta sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian 30 juta rupiah. Anak korban langsung membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang agar pelaku segera ditangkap. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta, 8 juta cash. Terus ada uang lagi 100 dolar. Terus sama cincin kawin ada 2. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi.
Petugas juga telah kantongi identitas pelaku serta periksa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Hakim menolak pra-peradilan keempat yang diajukan oleh Roy Suryo terkait pencekalan dirinya ke luar negeri. Sesaat lagi di Sindo Siang.